Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang bandar narkoba menyembunyikan sabu-sabu di dalam peci. Kamu taruh mana? Ini. Kamu taruh dalam peci ini. Gak ada Pak. Sana ini. Masih. Pendaftar SMA dan SMK membludak di hari terakhir PPDB. Menilik tempat wisata air terjun tingkat 3 di tengah hutan. Hari terakhir PPDB jenjang SMA, sejumlah SMA negeri di Bandar Lampung dipenuhi para pendaftar. Kamis siang terpantau sekolah-sekolah yang pendaftarnya membludak, antara lain SMK Negeri 2 dan SMA 9 Bandar Lampung. Untuk SMK, satu-satunya jalur masuk yang dibuka yaitu berdasarkan nilai raport dan tes minat bakat. Sementara untuk SMA, jalur afirmasi yang pertama dibuka tahun ini. Pada PPDB jenjang SMA, masih ada calon peserta yang kebingungan tentang alur pendaftaran. Namun, pihak sekolah menyiapkan tim khusus yang membantu sehingga bisa langsung diproses. Sementara untuk SMK, pendaftar diminta mengikuti tes minat bakat supaya tidak salah jurusan. Kemudian ada 10 jurusan yang mewajibkan pendaftar tidak buta warna. SMK itu murni PPDB 1 pintu. Dasar penilaiannya adalah dari raport SMP semester 1, 2, 3, 4, 5. Itulah nilai yang diambil di input yang nanti didasarkan untuk ranking penilaian itu, ya, untuk menentukan diterima atau tidaknya. Itu yang pertama. Jadi tidak ada zonasi, tidak ada formasi, tidak ada permintaan orang tua, tidak ada prestasi. Pada PPDB tingkat SMA sederajat ada perbedaan proses pendaftaran. Khusus Bandar Lampung dan Kota Metro dilakukan secara daring dan luring. Sementara 13 daerah lainnya semuanya dilakukan secara luring untuk mengantisipasi kesulitan akses internet. Dan hari ini dan besok itu adalah pelayanan pendaftaran untuk afirmasi. Nah, nanti dilanjutkan tanggal 21 sampai tanggal 24 itu untuk jalur yang mutasi, zonasi ataupun jalur prestasi. Zonasi, prestasi, dan mutasi ya gitu. Proses selanjutnya adalah verifikasi data hingga pengumuman jalur pertama pada Sabtu 22 Juni. Sementara awal masuk tahun ajaran baru dimulai pada 15 Juli 2024 mendatang. Dan peserta PPDB yang dinyatakan lulus diminta mendaftar ulang pada 1 Juli 2024. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kelangkaan gas 3 kg terus meluas hingga ke daerah. Kondisi itu membuat pedagang UMKM sangat resah karena usaha mereka sering tutup karena tidak kebagian LPG. Salah satunya dialami Firmanto, pedagang nasi goreng di Desa Penawarjo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Menurutnya, sudah lebih dari sepekan ia kesulitan mendapatkan gas 3 kg yang jadi kebutuhan utamanya berjualan. Setiap hari ia butuh sedikitnya 5 tabung, namun kini seringnya hanya mendapat 2 tabung. Kondisi ini membuatnya lebih cepat menutup usahanya, sehingga nasi yang dibawa lebih banyak terbuang karena basi. Di warung-warung aja susah Mas kita cari Mas. Makanya kita cepet lebih awal tutupnya. Gimana kalau semalam itu 2 tabung kurang Mas. Walaupun kita jual nasi goreng. Ya harapan kami sih sebagai pelanggan UMKM, kalau bisa pemerintah diperhatikan lagi lah nasib-nasib seperti usaha UMKM kecil-kecil kayak gini Mas. Konsumen juga banyak yang kecewa karena sering tidak kebagian nasi goreng dengan alasan gas LPG habis.
Pemerintah didesak cepat tanggap menyelesaikan permasalahan kelangkaan gas 3 kg di pasaran. Iya, kita lagi udah nongkrong udah lama nunggu-nunggu, nggak taunya katanya gasnya habis. Mana itu? Harapannya apa, Mas? Ya kalau bisa gas itu harus ada lah, untuk apalagi untuk usaha kayak gini kan. Kita udah jauh-jauh makan di sini, nggak taunya datang nggak bisa kita makan. Kelangkaan gas LPG 3 kg sudah terjadi sejak sekitar sebulan lalu di hampir seluruh daerah di Lampung. Kondisi ini terjadi sejak pemerintah mengumumkan pembeli gas 3 kg harus memakai KTP, namun stok gas di pangkalan justru menghilang dan membuat masyarakat susah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Buat menyambung, alhamdulillah langka, gas ini langka. Terpidana 15 tahun penjara kasus korupsi dana APBD Lampung Timur Sugiarto Wiharjo alias Alay kembali mencicil uang pengganti ke pihak Kejaksaan Agung senilai 28 miliar rupiah. Cicilan uang pengganti itu merupakan hasil lelang aset milik Alay yang dilakukan bersama unit pelelangan aset. Kuasa hukum Alay pada Kamis siang menyatakan aset yang dilelang adalah 1,4 hektar tanah di Bandar Lampung. Alay sudah mencicil sejak 2019 dan totalnya sudah mencapai 39 miliar rupiah lebih dan masih kurang 67 miliar rupiah lebih. Pihak terpidana Alay berjanji akan melunasi uang pengganti dan akan kembali melelang aset tanah 4,8 hektar senilai 102 miliar rupiah. Namun belum dipastikan kapan waktunya semua uang korupsi itu bisa diganti. Uang pengganti terhadap terpidana Sugiarto Wiharjo itu adalah senilai 67.719.714.800 rupiah. Sisanya tuh Pak ya? Sisanya. Tetapi terhadap denda yang 500 juta, sedapat mungkin kami akan melakukan pembayaran denda tersebut. Alay merupakan pemilik Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Tripanca yang secara ilegal menampung penyimpanan uang APBD sebesar 106 miliar rupiah milik Kabupaten Lampung Timur yang bekerja sama dengan Bupati Satono. Padahal dalam aturan, dana APBD harus disimpan di bank milik negara. Kasus penyelewengan penyimpanan dana APBD itu terungkap setelah BPR Tripanca bangkrut. Pada kasus ini, Bupati Lampung Timur Satono juga divonis hukuman 18 tahun penjara. Namun sayangnya, hingga Satono meninggal dunia tidak ditahan karena kabur dan buron. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Upaya mencari keadilan Suryani yang mengaku sebagai korban penyerobotan 7 hektar sawah di Desa Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang mulai didapat. Kamis siang, tim dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan penyidik dari Dirkrimum Polda Lampung mendatangi lokasi lahan yang disengketakan. Petugas melakukan pengecekan batas tanah, pengukuran ulang lahan, dan pemeriksaan sertifikat tanah yang dipegang oleh Suryani. Meski tanahnya belum kembali, namun kedatangan petugas ini setidaknya membuatnya lega karena Suryani telah lama berjuang merebut kembali tanahnya yang diduga diserobot oleh mafia tanah. Pengelola lahan ini udah 22 tahun. Gitu. Yang dilakukan oleh mereka apa aja sih Bu untuk hari ini? Untuk Bapak Polda sama BPN, nah Cek lahan ya. untuk cek lahan, pengukuran, ini diukur semua sama BPN sama Polda. Apa harapannya? Harapan saya mudah-mudahan cepat selesai, lahannya kembali sama saya lagi. Kami di sini tujuan memastikan objek lokasi milik tanah milik Bu Suryani yang diserobot orang. Nah, alhamdulillah akhirnya pihak BPN dan penyidik bisa turun hari ini. Mudah-mudahan segera setelah ini ada tindak lanjut untuk pemanggilan terkait pihak-pihak yang menggarap sekarang ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Suryani menyatakan tanah sawah miliknya seluas 7 hektar diserobot diduga oleh seorang kepala desa dan para kerabatnya. Padahal tanah Suryani sudah bersertifikat yang kini masih dipegangnya. Sengketa bermula ketika sawah milik Suryani diakui oleh seorang kepala desa dan kemudian dijual kepada orang lain. Dugaan penyerobotan tanah ini sudah pernah dilaporkan Suryani ke Polda Lampung pada tahun 2023. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Yang enak, yang belah mana? Gede.